Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Shalawat beriring salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai sholat taubat dulu atau tahajud dulu. Sholat taubat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk menyempurnakan niat taubat dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang pernah diperbuat. Mengutip dari Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berbuat satu dosa lalu ia bersuci dengan baik, lalu berdiri sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Sholat taubat dapat dikerjakan sebagai bagian dari sholat malam, yakni sholat tahajud. Artinya umat muslim dapat melakukan tahajud dengan niat untuk menyatakan pertaubatan dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, Syekh Dr.
Yasir Barhami dalam fatwanya yang berjudul Hukmu Shalah Rak'atain biniyati qiyam al-lail wa salah al-taubah, atau hukum sholat 2 rakaat dengan niat sholat malam dan sholat taubat. Beliau menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk menggabungkan sholat taubat ke sholat malam atau tahajud. Jadi untuk menjawab pertanyaan sholat taubat dulu atau sholat tahajud dulu, beliau menjawab, maka boleh menggabungkan beberapa niat sholat seperti dalam sholat ini, karena sholat taubat adalah satu nama bagi setiap sholat 2 rakaat dengan niat bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Anda bisa mengerjakan sholat taubat dalam 2 rakaat pertama dan melanjutkan dengan sholat tahajud. Artinya bahwa kita melaksanakan sholat taubat dulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Untuk bacaan doa setelah sholat taubat, Anda dapat melafazkan bacaan-bacaan doa di bawah ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku meminta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Doa sholat taubat tersebut diucapkan 100 kali dengan setulus-tulusnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa setelah sholat taubat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas perjanjianku padamu dan akan menjalankannya dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-Mu terhadap diriku dan mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, doa Sayyidul Istighfar ini dianjurkan untuk dibaca karena memiliki keutamaan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dengan yakin, kemudian ia meninggal di hari itu, maka ia termasuk ke dalam orang-orang penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dengan yakin, kemudian ia meninggal di malam itu, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan setelah mengerjakan sholat taubat ini, seseorang tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat. Lebih memperbanyak amal kebaikan, salah satunya adalah bersedekah. Bersedekah dapat menghapus dosa-dosa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 82, yang artinya,
dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat kita simpulkan bahwa menjawab pertanyaan mengenai sholat taubat dulu atau tahajud dulu, maka bahwa kita terlebih dahulu melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, kemudian salam seperti biasa, lalu dilanjutkan kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi intinya kita laksanakan sholat taubat 2 rakaat. Telah selesai kita melaksanakan sholat taubat, kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Lalu setelah selesai sholat taubat, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.